Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Francisca, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Video pembelajaran kali ini merupakan salah satu pemenuhan tugas akhir semester 3 mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi yang diampu oleh Bapak Dosen Nurali Masum Aprili MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring ya. Nah, kita memasuki pertemuan ketiga di semester 2. Nah, saat ini Ibu akan membahas tentang tema 9 yaitu benda-benda di sekitar kita. Ada yang tahu di sini subtemanya apa? Ya, baik. Subtema 3 yaitu manusia dan benda di lingkungannya. Sebelumnya, ketua kelas bisa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membakar semangat sebelum memulai pembelajaran kali ini. Semuanya bisa mengikuti ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah semangat ya? Langsung saja kita masuki pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Nah, pada pertemuan kemarin kita baru saja membahas tentang rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak masih ingat apa itu rasa persatuan dan kesatuan? Dan pentingnya memiliki rasa persatuan dan kesatuan di mana kita tinggal di negara dengan mayoritas suku bangsa yang beragam. Jadi rasa persatuan dan kesatuan itu harus diwujudkan dengan rasa saling memiliki, saling menyayangi, saling menghormati antar sesama suku bangsa. Anak-anak, untuk selanjutnya, Ibu memberikan kalian waktu 15 menit untuk memahami dan mengamati gambar yang ada di buku pembelajaran saat ini. Nah, 15 menitnya sudah selesai ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin bertanya, di sini adakah di antara kalian yang memahami tentang apa itu kegiatan ekonomi? Nah, bagus sekali ya jawabannya. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan ekonomi itu sendiri, bahwa kegiatan ekonomi itu erat kaitannya dengan sebuah sosialisasi yang berada di lingkungan kita. Anak-anak pasti sering melihat orang tuanya bekerja, terus melihat adanya kegiatan jual beli di pasar dan sebagainya, dan semua itu merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih pentingnya kegiatan ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Ya, baik. Jadi kegiatan ekonomi itu penting dilaksanakan. Karena apa? Karena dengan adanya kegiatan ekonomi, segala pemenuhan kebutuhan bisa dipenuhi secara baik. Nah, supaya pemahaman kalian lebih luas lagi tentang kegiatan ekonomi, Ibu akan menugaskan kalian setelah nanti pulang sekolah untuk mengamati di salah satu iklan atau media elektronik tentang kegiatan ekonomi yang ada. Nah, boleh juga secara langsung melalui kegiatan observasi ya. Nanti jawabannya kalian tulis sesuai narasi menggunakan karya esai. Jadi, kegiatan ekonomi merupakan aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, setiap hari kita melihat orang tua kita bekerja, saudara kita bekerja, tetangga kita bekerja, itu merupakan salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, Ibu juga di sini akan menjelaskan bahwa kebutuhan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, seperti papan, sandang, dan pangan. Papan adalah tempat kita untuk tinggal, sandang adalah pakaian yang setiap hari kita kenakan, dan pangan adalah makanan yang setiap hari kita makan. Nah, untuk yang kedua adalah kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini sifatnya untuk pemenuhan atau melengkapi dari kebutuhan primer.
Nah, yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu sifatnya untuk kesenangan, seperti hal-hal yang kurang diperlukan gitu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menugaskan kalian untuk berkelompok. Dalam satu kelompok itu minimal diisi oleh 3 orang dan maksimal oleh 5 orang. Di kelompok itu Ibu akan menugaskan kalian untuk menganalisis tentang usaha dalam kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan juga masuk dalam kegiatan ekonomi, di mana jenis pekerjaan itu dibedakan menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah penjahit, kemudian pembuat roti, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya menghasilkan jasa, itu bisa dilihat seperti sopir, dokter, dan sebagainya. Nah, anak-anak, di sini Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengisi salah satu lembar kerja untuk menyebutkan jenis pekerjaan yang dibedakan menjadi 2 tadi ya. Nah, anak-anak, dalam kegiatan ekonomi juga kita akan mengenal tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, di mana produksi dilaksanakan atau dilakukan oleh produsen. Produsen ini merupakan orang yang memproduksi sebuah produk atau barang yang akan dipasarkan. Nah, yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan dari produsen menuju ke konsumen. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi itu biasa dilakukan oleh kita selaku konsumen. Biasanya barang-barang ini adalah barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan kita untuk memenuhi sebuah kebutuhan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah pembahasan yang tadi Ibu jelaskan mengenai materi kegiatan ekonomi, kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, sesuai dengan arahan yang tadi Ibu berikan, bahwa kalian harus membuat kelompok minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Di kelompok itu, Ibu akan memberikan tema pembahasan yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Di situ, kalian harus menganalisis secara baik tentang kegiatan ekonomi, apa itu fungsi dan tujuannya, apa itu perbedaan dari masing-masing kegiatan ekonomi tersebut, dan apa pentingnya kegiatan ekonomi untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, Ibu beri waktu kalian 45 menit untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan waktu kalian untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Dilanjut dengan sesi tanya jawab antar masing-masing kelompok yang sudah memaparkan. Baik, alhamdulillah ya anak-anak, sesi diskusi kita pada hari ini berjalan dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi kepada anak-anak yang telah berani menyampaikan pendapatnya, menyampaikan tanggapan argumennya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari kali ini sangat bermanfaat ya, amin. Dan untuk minggu depan, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk memahami secara langsung atau melakukan observasi di pasar ya. Dan di situ kalian bisa menjelaskan kegiatan apa saja yang terjadi di pasar, kegiatan ekonomi apa yang ada yang sifatnya relevan dengan apa yang tadi kita pelajari. Nah, anak-anak, sekian pembahasan dari Ibu, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa belajar itu tidak hanya terpaku di dalam ruangan kelas? Saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara virtual, sehingga kita tidak dapat bertemu langsung di dalam ruangan kelas. Tapi hal ini tidak boleh menjadi alasan kita untuk malas belajar dan menggali informasi dan ilmu-ilmu baru. Saat ini, saya ingin mengajak kalian untuk lebih aktif bersosialisasi dengan lingkungan, mengambil banyak ilmu di dalam lingkungan, bahwa di lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat, kita pun dapat memperoleh ilmu-ilmu baru. Sekian video pembelajaran ini saya buat dengan sepenuh hati, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi pembelajaran maupun teknik yang saya pilih karena keterbatasan fasilitas media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.